itu emang susah beneran gitu. 5 tahun yang lalu emang susah beneran. Terus udah nggak 5 tahun lalu sampai 3 tahun lalu udah bangkit tuh, udah nggak susah lagi. 2 tahun lalu, nah udah nggak susah tuh, udah lumayan, udah banyak duit lagi karena aku jualan compact CD. Terus dari situ kan pandemi tiba-tiba gitu, jadi walaupun aku nggak nyanyi aku ada omset dari itulah. Nah terus pandemi tiba-tiba jadi omset yang CD Rohani itu kagak bisa pelayanan kan, jadi nol, jadi nol omsetnya gitu. Jadi maka dari itu sofa aku mau diambil sama debt collector, mobil aku bisa diambil sama debt collector gitu. Tapi makanya di situ aku nangis-nangis, aku nggak mau diambil sofa aku, nggak mau diambil mobil aku, nanti aku ke pasar, nanti aku kemana-mana susah, nggak ada kendaraan. Nah maka dari itu aku bingung banget gimana nih, soalnya kan sofanya udah kebayar gitu banyak, masa udah setengah bayar masa putus gitu. Akhirnya aku stres sampai debt collector datang ke rumah, ke satpam gitu-gitu. Aku stres banget, udah kayak mau mati rasanya. Kalau dikejar-kejar debt collector itu paling ngeri banget, udah mukanya serem-serem kan. Habis itu udah datangin terus, gua kemana dikejar, duh pala lu kotak bener-bener deh. Habis itu gua sakit perut gitu, udah kayak mau dipenjara, rasanya kayak dunia runtuh. Lu malu banget sama satpam juga kan, kayak kita punya utang, aduh bener-bener deh. Ya itu serem ngeliatin mukanya debt collector, itu kan serem-serem mukanya. Terus kemana dia ada, sampai kita marah dia masih ada juga, kita mau marah-marah dia ada lagi, nongol lagi. Ya tapi dibilang nggak lunasin emang salah kita juga gitu. Pokoknya dan aku kan nggak mau sofa itu diambil karena aku memang ambil tuh sofa yang lumayan mahal harganya. Gimana? Terus akhirnya aku ketemuin, nah gini dia nelpon, terus aku serem, aku tutup teleponnya. Terus dia nelpon, aku takut, malas bete, orang cuma duit segitu. Enggak cuma sih, banyak puluhan juta. Aku bilang cuma duit segitu aja, ribet, tadi juga dibayar. Tapi kan lu nggak bayar-bayar. Akhirnya tadi aku nggak berani ketemu gitu, takut banget gitu, mendingan gue suruh ngapain. Habis itu akhirnya aku memberanikan diri untuk ketemu. Yaudah aku ketemu, serem banget gitu. Nah terus habis itu aku ketemu, aduh gue udah kebayang tuh, gue takutnya tuh di penjara. Ini bang, pikirannya kan kalau kita ketemu tukang tagih utang, kita pikiran mau kemana-mana. Gue udah ketakutan mau di penjara apa di apa, nanti gue nggak ketemu anak gue lagi. Pokoknya pikiran gue udah. Aku suka pisang, terutama yang gede-gede. Aku suka kelihatan sih. Pisang, ya kan, maksudnya pisang goreng nggak enak yang kecil. Gini, aku makan ada pisang, aku ya karena aku nggak punya duit, makanya aku kan rajin masak. Terus aku masakin anak, terus karena rajin masak itu, terus aku mikir gini, makanan yang udah jadi aku jual aja ke tetangga gitu. Nah ada pisang di situ, jadi kalau habis aku masak, pisang aku jual ke tetangga. Aku kan ada grup komplek tuh, siapa mau pisang 10 harga 50.000 gitu. Gini, terus nanti sopnya jadi, aku daripada buat makan sendiri, mending buat jualan. Aku kan juga buat bayar sofa. Jadi aku bilang, ini sop nih tetangga, ada yang mau beli nggak gitu. Ya udah, akhirnya aku sawi matang, mau beli sawi nggak? Apa matang? Jadi kitanya malah bikin mie instan gitu. Jadi makanan di meja gue jualin aja semua. Jadi kayak gitu awalnya catering. Kali naik motor, iya, masukin pisang ke warung-warung. Lagi kayaknya pisang, udah dari pisang tuh aku bisa beli mobil serenceng, beli rumah serenceng, aku bisa. Iya, tapi recehan bagi aku sih slow aja orangnya, karena kan terlalu kaya gitu. Jadi, tapi dari pisang itu, aku kan sekarang jadi ada acara tuh di TV, banyak kan, agak mau streaming tuh kayaknya gitu, dapat gajian, dapat duit lagi banyak gitu. Nah, jadi karena duitnya banyak, kerjanya juga nggak susah. Kalau pisang kan kayak babu banget kan gitu, pisang itu capek banget loh, goreng pisang, goreng ayam gitu. Tapi kalau ini ada nge-host, nanti kalau aku naruh nih berapa ratus juta, nanti orang yang kerja semua, kebetulan emang mau buka restoran. Alhamdulillah saya sehat. Sugestinya harus kayak gitu mbak, jadi sehat jadinya gitu. Kalau kita sugestinya, aduh saya sakit nih, nanti saya nggak bisa semangat buat anak-anak saya. Jadi sugestinya di saya harus sehat, saya harus semangat gitu. Alhamdulillah sih sekarang udah berangsur-angsur membaik, karena mungkin
Sayanya juga menyemangati diri saya sendiri karena saya masih punya anak-anak yang saya harus semangat buat mereka, mau melihat mereka sukses, menghantarkan mereka nikah gitu. Jadi ya sayanya harus semangat. Alhamdulillah sih udah nggak kayak dulu-dulu 2 tahun yang lalu saya banyak ngedrop, maksudnya banyak sering sakit, sering kalau udah kambuh tuh luar biasa, udah nggak mau ngapa-ngapain. Awalnya ketahuannya dulu sewaktu saya ceramah dakwah di Kalimantan sampai hotel, saya muntah. Mungkin saya pikir aduh saya kecapean kali gitu, saya muntah, terus saya sempat pusing dan muter semua gitu. Terus sempat lama seperti itu, terus kok sakit banget ya di bagian leher ke kepala, terus sakit sekali gitu. Besoknya begitu lagi, hampir 3 hari berturut-turut sampai akhirnya saya nggak kuat, saya coba cek dan ternyata itu memang udah membesar, dan dokter waktu di CT scan dokter bilang bahwa itu tumor kelenjar getah bening gitu, tumor kelenjar getah bening. Nah, akhirnya di situ ya sempat shock, kaget gitu kan, harusnya dokter minta dioperasi, cuma saya nggak mau karena mungkin almarhum ayah saya juga sakitnya sama gitu. Dan saat itu saya coba untuk ya udah alternatif aja dan berusaha untuk hidup sehat, nggak terlalu capek, mengurangi jadwal ceramah juga. Kalau sampai sekarang ya hampir 2 tahun. Sebagai ibu dan sebagai ayah buat dia yang cari nafkah, dan saya harus bagaimana saya harus mempunyai 2 karakter ibu dan ayah gitu, dan saya nggak mau membebani anak-anak saya dengan hal-hal yang mereka belum mampu untuk berpikir itu gitu. Dengan penyakit saya ya udah, saya punya Allah gitu, saya serahkan semuanya sama Allah gitu. Allah yang insya Allah yang menyehatkan. Makanya saya nggak mau membebani anak-anak, nggak mau cerita apapun. Sulit ya gimana ya, ya kita jalanin aja lah gitu kan. Nggak ada yang mau juga ditakdirkan seperti ini ya. Allah, anak-anak saya orangnya nggak banyak nuntut gitu ya, dan perhatian. Khususnya Abizar kan laki-laki tertua, dan di rumah saya kan laki-laki cuma Abizar aja. Jadi ya setiap hari dia yang memperhatikan ibunya gitu. Walaupun gue nggak tahu karena emang Umi ngomongnya sakit ya. Abizar, tapi sempat kecewa nggak sih Umi menyembunyikan penyakitnya dari kamu? Ya iyalah, pastilah, kenapa nggak cerita. Cuman ya tetap aku bakal support Umi biar tetap sehat. Udah lama sih itu aku nyari tahu sendiri gitu. Karena Umi orangnya tertutup sama anak-anak, jadi nggak mau ngeliat anak-anaknya susah atau gimana. Ya udah lama sih, udah hampir 3 bulan 2 bulan lah pengobatan terus, terapi terus. Ya doain aja lah. Ya gue harus selalu siap protek nyokap. Gak lupa untuk selalu ngingetin nyokap buat minum obat, terus juga jangan sering keluar rumah aja sih sebenarnya. Gue justru malah nggak tahu apa-apa. Justru pas gue pulang syuting malam, gue liat di meja makan ada hasil ronsen, nah situ baru gue tahu. Ya tau lah, orang tua pasti nggak mau liat anaknya sedih segala macam. Saya takutkan kan sebenarnya bukan takut sih, maksudnya lebih ke pergaulan ya, bahwa anak-anak terjun ke dunia entertain. Bukan berarti di dunia entertain itu nggak baik gitu, semua kan tergantung kepada pribadi masing-masing. Nah ini yang saya itu sebenarnya sama almarhum nggak mau. Udah cukup kita berdua lah, dulu udah pernah nyemplung gitu. Maksudnya pengennya anak-anak lebih fokus sekolah, lebih fokus belajar. Dulu saya seumur mereka 19 tahun juga belum solehah gitu kan, masih kesana kemari gitu, dan pasti akan ada prosesnya gitu, dan saya yakin itu gitu, dan saya menyerahkan itu kepada anak-anak. Yang terpenting anak-anak nggak lepas ke jalur agama. Kita kali ini ke Polres Jakarta Selatan atas panggilan penyidik, yang mana kita diminta untuk menambahkan alat bukti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa proses laporan ini, proses hukum ini dapat kami sampaikan, prosesnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya proses ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Dapat kami tegaskan, persoalan ini adalah bukan tentang semata-mata tentang dinafkahi atau tidak dinafkahi. Tapi persoalan ini adalah tentang adanya perlakuan diskriminatif dari ayah kandungnya, tentang adanya perlakuan diskriminasi. Yang mana persoalan ini muncul ketika ayah kandungnya ini mengklaim bahwa anaknya hanya ada 11. Nah itu artinya bahwa anak dari pernikahannya dengan klien kami itu tidak diakui. Begitu permasalahan ini munculnya seperti itu, bukan ujuk-ujuk kita langsung buat laporan, tidak. Kami kembali bertanya, kapan dia akui? Dia sendiri sudah menulis dalam sebuah buku bahwa anaknya hanya 11 orang. Nah, kalau kita boleh flashback ke belakang ya,
sewaktu buku itu muncul, lalu kita coba mengklarifikasi, kan tidak ada hasil yang positif. Nah, setelah itu lalu kita meminta bantuan nih, bantuan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk supaya dijembatani. Nah, itu juga tidak ada etiket baik, tidak ada respon yang positif dari terlapor. Nah, sehingganya keluar rekomendasi dari LPAI agar supaya persoalan ini diteruskan ke ranah hukum. Terganggu itu kan gini, nggak terima itu kan nggak harus nongol di media terus marah-marah. Nggak ada yang tahu kan saat dia sendiri, saat dia diam kan nggak ada yang tahu. Saya rasa laki-laki jentol itu bukan cuap-cuap marah-marah nggak jelas tapi ngambil tindakan. Saya rasa laki-laki jentol itu bukan cuap-cuap marah-marah nggak jelas tapi ngambil tindakan. Kalau namanya anak ditelantarkan itu dari umur perpisahan perceraian, bukan pas anak itu lewat mumayyiz. Mumayyiz itu dalam Islam itu lewat masa akil baliknya. Ini udah 17 tahun dilaporin penelantaran. Yang mana yang telantar? Mak yang telantar, anak yang telantar. Mak yang telantar, anak yang telantar. Itu haknya mereka, silahkan mereka melakukan upaya apa saja. Yang penting mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang ada. Begitu. Nah, manajernya yang jawab, ya mungkin agak stres yang pasti karena memang kalau klien sih lebih ikhlas ya. Cuma anak-anaknya lebih punya lebih nggak terima lah gitu. Ya 11-11-nya lah nggak terima gimana? Ya 11-11-nya lah nggak terima. Kekecewaan itulah yang menjadikan aku yang sekarang. Kalau aku nggak kecewa, aku nggak akan jadi kayak gini gitu. Jadi kekecewaan itu aku tumpuk di dalam diri aku, dan itu aku jadiin pembakar semangat aku untuk lebih semangat lagi. Oh, berarti orang itu susah menghargai kalau kita lagi di bawah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.